teratur. Sama kayak rekan kerja saya di Mas Eko, ini sama, nah ini Mas Edi nih yang nyuruh saya ke sini pada hari ini yang ngerjain saya itu untuk ketemu panjenengan, tapi nggak apa-apa, itu memperpanjang silaturahmi. Kebetulan saya ini adalah subkoordinator pengembangan karir yang menangani masalah kenaikan pangkat. Di Undang-Undang ASN itu sebenarnya namanya pangkat dan golongan rang itu udah tidak ada. Yang ada adalah kelas jabatan. Harapannya nanti seseorang itu dibayarkan take home pay-nya, penghasilan itu berdasarkan kelas jabatan. Cuman permasalahannya antara jumlah PNS dengan ketersediaan anggaran yang ada ini kan belum bisa dicari titik temu. Makanya dari dulu itu ada wacana perubahan gaji, tapi belum dilaksanakan. Karena apa? Karena informasi-informasi yang dibutuhkan itu belum sinkron. Makanya untuk menyelaraskan itu sampai dengan sekarang kita masih kita berdasarkan regulasi yang per KPK ini. Jadi golongan ruang dan pangkat itu masih tetap kita pakai untuk menentukan besaran gaji yang panjenengan semua peroleh. Tadi kan udah yakin nih kalau diusulkan kenaikan pangkat, yakin nggak ini bakalan goal nanti bisa naik pangkat semua? Yakinnya menghibur diri apa memang benar-benar yakin ya? Jadi ini yang perlu kita cermati bersama, bahwa kenaikan pangkat itu bukan merupakan hak, tapi penghargaan. Itu sudah jelas disebutkan di PKPKN. Jadi bentuk penghargaan kepada PNS itu macam-macam. Ada pemberian satya lancana, mungkin hadiah, dan yang paling penting kenaikan pangkat itu adalah penghargaan. Jadi nggak ada nih orang yang merasa, aku sudah 4 tahun dari jabatan dalam PNS, aku harus bisa naik pangkat nih, hakku. Salah, tidak. Jadi kenaikan pangkat itu adalah penghargaan. Makanya syarat ketentuannya berlaku. Makanya ada persyaratan SKP atau sasaran kinerja. Kalau kamu nggak baik dalam 2 tahun terakhir ya berarti nggak dapat penghargaan. Ya, nggak ada nih KP April baru diserahkan di Mei atau bagaimana. Dan alhamdulillah sih kalau di kota Semarang nggak pernah ada kayak gitu ya. Jadi kita selalu serahkan tepat waktu, tepat orang, tepat gaji. Bahkan kadang sebelum 1 April itu sudah selesai untuk proses kenaikan pangkatnya. Tapi ini makanya saya sampaikan ini apa? Supaya panjenengan jangan berlama-lama. Misalkan dimintain SKP nih 2 tahun terakhir. Nah ini SKP 2022 belum dibuat. Ayo segera kita buatkan dulu gitu. Gak apa-apa sih, saya kemarin sudah koordinasi dengan Mas Edi dan Mas Imam untuk yang 2020 dibuatkan dulu, gak apa-apa Mas. Tapi tetap nanti tertanggalnya di awal Januari. Cuman untuk yang kenaikan pangkat daripada nanti telat ya. Toh saya yakin dari 12 bulan itu kan kita udah lihatnya 11 bulan setengah hari udah tahu lah, lihat kayaknya kinerjanya baik-baik semua ya. Nah itu jadinya nggak masalah, dibuatin dulu nggak apa-apa, daripada nanti mengalami keterlambatan malah di TMS kan kasihan. Jadi bedanya jabatan fungsional sama jabatan pelaksana. Pada tahu nggak? Ini kan kemarin ikut ini ya, udah ikut lansar ya. Nah, lansar ada materi habituasi kepegawaian kan? Nah, ada pola pengembangan karir kan? Lupa kalau segini macam lupa Bapak. Jadi di situ salah satu materi habituasi itu adalah pengenalan terhadap kepegawaian. Jadi supaya panjenengan tahu. Lah ini sudah diangkat fungsionalnya belum berarti? Nah, tapi tahu ya, yang jelas kalau fungsional itu kan kadang orang tuh mikir gini, kalau aku itu tunjangan fungsional, berarti aku ya belum fungsional gitu kan. Nah, dulu saya juga sama Mas Eko, Mbak gimana nih Mbak, banyak yang belum tahu nih, ini dia fungsional apa belum? Wes gampang, delok slip gaji deh. Kalau bunyinya masih tunjangan fungsional, berarti belum fungsional. Kalau dia sudah dapat tunjangan fungsional, berarti dia sudah fungsional. Tapi yang membedakan tidak cuma itu, termasuk hak-haknya juga mengikuti. Jadi walaupun panjenengan guru, tapi belum diangkat dalam jabatan fungsional, maka masa pensiunnya adalah sampai dengan 58 tahun. Ini udah pada tahu belum? Nah, makanya tapi kalau dia sudah diangkat ke fungsional guru, bisa pensiun sampai 60 tahun. Nah ini kadang ada beberapa yang belum paham itu, kadang yaudahlah aku gak usah fungsional dulu, gak apa-apa gitu. Diri
itu kan ada dua, kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Nah, kalau kenaikan pangkat reguler itu bila yang belum diangkat dalam jabatan fungsional nih, kayak panjenengan, atau juga untuk jabatan pelaksana yang tidak memakai aturan angka kredit, itu namanya reguler. Tapi kalau yang kenaikan pangkat pilihan itu bisa aja yang struktural bisa, terus yang fungsional pakai angka kredit bisa. Nah, kenapa panjenengan diusulkan kenaikan pangkat reguler? Karena panjenengan kan belum diangkat fungsionalnya, makanya diusulkanlah kenaikan pangkat reguler. Maksudnya itu juga baik, maksudnya lah fungsionalnya meleset, tapi kenaikan pangkatnya kalau bisa dapat gitu kan. Nah, itu 3 tahun 2022 dan ini baru dikeluarkan kemarin tanggal 15 Desember 2022. Jadi gitu ya. Jadi aduh, saya tuh gak enak sebenarnya. Mas Edi itu kalau berita buruk saya aja yang suruh menyampaikan ya. Kalau yang berita enak-enak ya TPP naik, coba saya sampaikan gitu. Kalau kayak gini-gini, bayi minta tolong ya disampaikan gitu kan. Wah, gak apa-apa. Tapi saya ikhlas gitu kan. Karena apa? Jangan sampai panjenengan salah melangkah dan salah mengambil keputusan. Itu adalah bagian tanggung jawab saya selaku pengelola kepangkatan di pemerintah Kota Semarang. Jadi kalau dulu namanya jabatan fungsional itu pengangkatannya itu ada 4 jalur. Ini sebenarnya saya ceritakan dulu. Yang pertama itu melalui pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama itu adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional yang formasi CPNS-nya adalah jabatan fungsional itu. Misalnya panjenengan kan melamar semua dari guru ini ya. Nah, berarti ketika nanti pengangkatan fungsional ya lewat mekanisme pengangkatan pertama bisa. Terus yang kedua melalui perpindahan jabatan. Kalau perpindahan jabatan itu berarti dia pelaksana, kemudian dia pindah jabatan ke fungsional dengan syarat ketentuan berlaku. Selain juga berpengalaman minimal 2 tahun di bidangnya, dia juga harus lulus uji kompetensi. Nah, kalau pengangkatan pertama kan cukup sertif itu aja tadi, sama nilai pendidikan 100 laksana 2, jadi bisa untuk 102 itu bisa diangkat pertama dan jabatan fungsional dengan catatan lulus sertif. Kemudian yang ketiga, pengangkatan pertama perpindahan, yang ketiga penyesuaian atau impasing. Penyesuaian impasing ini adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional karena kita memenuhi pangkat golongan seperti itu dan kita melaksanakan tugas itu. Dulu pernah dibuka nih di Menpan dengan Permenpan berapa itu di 2021 bisa. Misalkan saya melaksanakan tugas kepegawaian analis, kemudian saya lulus hukum, bisa saya diimpasing ke jabatan fungsional analis kepegawaian dengan jenjang jabatan muda. Tapi di 2020 ini sudah tidak ada. Nanti akan menunggu perintah yang mungkin akan menunggu aturan yang lebih lanjut. Terus yang keempat melalui jalur promosi. Promosi ini misalkan, oh ini bagus nih, terus dia dipromosikan untuk naik jabatan ke analis kepegawaian media misalkan karena dia punya kinerja yang luar biasa.